izin cepat. Eh, Selanjutnya aku mau menambahkan bagi kamerat yang ini yang bertanya, boleh langsung klik ini slide aja yang udah kekirim di kolom chat. Nanti bakal kekirim secara berkala juga kalau kamu minta di situ menulis. Beberapa mungkin kalau ini boleh langsung dilanjut ke sesi. Wah, sisa kira-kira bisa langsung. Kalau sebelumnya suaraku kedengeran nggak ya? Aku takut suaranya nggak kedengeran. Oke, sebelumnya mau tes dulu suara aku kedengeran nggak ya? Aman ya? Oke, jadi em, ya kami dari asisten mata kuliah pemetaan tematik akan berikan ya semacam pematerian lah ya untuk persiapan besok kalian UTS gitu. Ya boleh di next aja. Nah, jadi ada beberapa hal yang ingin disampaikan, ada 7 lah ya kira-kira, yaitu pengantar dari Pemtom itu sendiri, lalu yang kedua tipe data, klasifikasi data, yang ketiga, terus isoline, interpolasi, sampling, dan akurasi assessment. Kurang lebih yang udah kalian pelajari lah ya di dalam kelas. Next. Oke, ini untuk pengantar dari pemetaan tematik itu sendiri. Yang mau dibahas pertama itu adalah definisi dari pemetaan tematik atau bahasa Inggrisnya ya Special Purpose Map gitu ya. Nah, ini karena ada dua terminologi yang digabung menjadi satu istilah gitu ya. Nah, itu tuh yang pertama kita pisahkan menjadi dua gitu. Yang pemetaan artinya adalah membuat representasi grafis dari informasi dengan menggunakan hubungan spasial di dalam grafik untuk merepresentasikan beberapa hubungan di dalam data. Atau ya seperti yang kita ketahui ya, pemahaman kita terkait pemetaan itu seperti apa. Nah, lalu selanjutnya yaitu tematik. Tematik itu bersangkutan dengan tema tertentu. Jadi ketika digabung pemetaan tematik itu adalah pemetaan suatu ya bisa dikatakan suatu fenomena yang ada di dunia ini gitu ya, yang mana nantinya itu hasil dari pemetaan tersebut itu akan disajikan atau digunakan untuk tema tertentu atau kepentingan tertentu atau tujuan tertentu gitu ya.
Jadi pemetaan tematik itu berbeda dengan peta tematik. Nanti kita akan bahas lagi setelah ini. Oke, di next saya dulu. Nah, ini untuk proses pemetaan tematik. Jadi, mulai dari eh, fenomena hingga visualisasi itulah yang dikatakan atau kita sebut sebagai pemetaan tematik. Nah, ketika nanti di akhir barulah kita menghasilkan peta tematik begitu ya. Jadi, itu dua hal yang berbeda. Nah, di sini aku bakal ngejelasin yang pertama itu terkait fenomena. Jadi, fenomena itu apa sih? Fenomena itu artinya adalah semua hal yang terjadi di ya dunia kita ini ya. Mau itu hujan, panas, suhu, gitu ya. Pokoknya semua hal yang bisa kita lihat dan bisa kita rasakan, gitu. Nah, itu tuh adalah fenomena. Yang dimana di dalam proses ini itu tuh ada perencanaan dan ada pengukuran, begitu. Pengukuran itu atau dalam arti lain adalah merekam suatu fenomena, begitu. Nah, untuk proses selanjutnya yaitu data. Nah, data ini mencakup analisis data dan klasifikasi data. Jadi dari fenomena yang sudah direkam sebelumnya itu ya dianalisis. Dianalisis itu bisa berupa metodenya itu deskripsi statistik misalkan seperti yang ada di modul pertama gitu ya. Praktikum itu kan terkait histogram. Nah, itu merupakan salah satu metode analisis data dan kemudian klasifikasi data itu juga termasuk di dalam proses data atau proses kedua dari pemetaan tematik. Lalu selanjutnya yang terakhir ya visualisasi ya. Dari data yang sudah kita analisis, data yang sudah kita klasifikasi, selanjutnya divisualisasi untuk menghasilkan peta tematik begitu. Nah, di dalam visualisasi ini mencakup analisis data untuk kartografi ya dan simbolisasi. Seperti yang kalian lakukan di kartografi di semester lalu ya. Nah, itu merupakan mencakup dalam proses visualisasi gitu. Next. Oke, ini untuk visualisasi. Di sini ada tiga jenis yang mau aku sampaikan untuk visualisasi. Yang pertama itu ada choropleth, yang dimana choropleth ini merupakan tipe yang paling umum lah ya, yang paling umum. Yang dimana ini tuh biasanya digunakan untuk untuk mengetahui atau menyajikan suatu data yang sudah terstandarisasi begitu. Nah, contohnya seperti apa bisa dilihat di PPT aja ya. Eh, yang bentuknya persentase, habis itu rates gitu ya, dan yang dimana warna perbedaan warna yang berbeda itu tuh menunjukkan values yang berbeda begitu ya. Di sini bisa dikatakan ya ada high, low, or middling values yang dimana di itu tuh akan menunjukkan warna yang berbeda gitu. Atau di sini choropleth itu bisa dilihat di dalam tanda kurung ya color shaded. Jadi misalkan teman-teman ngelihat hasil interpolasi atau ada peta yang menunjukkan warna yang berbeda gitu ya, ada poligon-poligon seperti itu. Nah, itu tuh termasuk choropleth begitu. Nah, yang selanjutnya itu proportional symbol maps. Nah, di sini tuh ya di situ ada visualisasinya ya, contoh proportional symbol maps. Nah, biasanya itu ini digunakan untuk data yang bersifat apa ya namanya ya? Count data tuh kayak ini teman-teman kayak data ketinggian, data kedalaman. Nah, itu tuh biasanya itu dia eh, disajikan melalui proportional symbol maps yang mana itu tuh di dalamnya tuh ada circles, bars atau objek yang mengindikasikan apa yang sudah diukur begitu. Nah, yang terakhir itu ada dot maps. Nah, biasanya dot maps ini untuk memberikan atau menyajikan suatu fenomena yang sifatnya itu pattern gitu ya atau pola. Yang dimana itu tuh biasanya untuk membagi suatu fenomena di dalam di dalam latar geografis tertentu itu menjadi beberapa klaster begitu. Jadi seperti yang bisa dilihat juga di layar bahwa dot maps itu seperti itu ya. Dan biasanya ini cenderung untuk memberitahukan atau memberikan informasi terkait pattern dari suatu fenomena. Begitu. Lanjut, next. Nah, selanjutnya ini untuk data types atau tipe data ya. Nah, untuk definisi dari tipe data itu adalah eh, balik lagi ya, kita mendefinisikan, kita breakdown dari terminologi tipe data itu, yang dimana data itu menyatakan tipe data itu adalah sebuah data yang menyatakan suatu ciri atau karakteristik. Jadi ketika data tersebut tuh dia mempunyai cirinya tuh apa? Nah, jenis-jenis ciri atau karakteristik data itu disebut tipe data begitu.
Nah, ada mungkin kita ibaratkan ada tipe data, ada dua kelompok besar tipe data gitu ya. Yang pertama itu kualitatif dan kuantitatif. Seperti yang bisa teman-teman lihat yang ada di layar, ini ada perbedaan dari kualitatif data dan kuantitatif data begitu. Nah, mungkin ya teman-teman udah familiar lah ya terhadap kuantitatif dan kualitatif gitu ya. Ya, di situ ada data type itu ya number and statistics. Habis itu kualitatif data itu yang sifatnya words, object, pictures, observation, dan simbol gitu ya. Jadi yang bukan angka gitu ya dan tidak bisa dihitung dan tidak bisa di apa namanya? Tidak bisa diangkakan gitu ya. Kecuali kalau misalkan dari kualitatif menjadi kuantitatif memerlukan proses kuantifikasi di situ. Tapi itu beda hal lagi begitu. Boleh next. Oke, ini satu contoh data kualitatif gitu, ya, tipe data kualitatif itu. Jadi tadi ada dua ini ya, ada dua kategori yang besar tadi, kualitatif dan kuantitatif. Yang mana di kualitatif itu akan turun lagi menjadi kategori yang pertama itu data nominal. Nah, data nominal ini adalah tipe data yang memberikan nama atau label terhadap suatu event atau fenomena. Nah, ini tuh menunjukkan pembeda ya, pembeda antara satu fenomena dengan fenomena yang lain. Contohnya ini bisa dilihat ya, ini gampang banget contohnya. Jadi aku ngasih dua contoh, yang pertama di yang sifatnya general, baru baru aku kasih contoh di lingkup keilmuan pemetaan tematik geodesi itu seperti apa. Nah, yang di kiri teman-teman bisa ngelihat ya, ini examples of nominal data. Jadi misalkan contohnya ya, ada warna gitu. Warnanya merah, biru, hijau, dan kuning. Nah, penamaan warna tersebut itu tuh adalah data nominal gitu. Jadi misalkan ada suatu barang gitu ya, ada dua barang. Barang tersebut termasuk kategori barang yang berwarna merah, barang yang lain masuk ke kategori barang yang berwarna biru. Nah, ketika kalian mengkategorisasikan kedua barang tersebut, nah itu tuh setelah itu dia akan menjadi tipe data yang nominal begitu. Nah, ada contoh-contoh lain, misalkan golongan darah gitu ya. Habis itu status pernikahan, terus pet type itu apa ya, tipe peliharaan gitu ya. Habis itu nationality, movie genre, ya yang begitu-begitu ya. Jadi ini tuh memang pure kualitatif. Nah, kalau untuk contohnya di pemetaan tematik bagaimana? Ya ini bisa teman-teman lihat di gambar yang kanan ya. Nah, ini tuh biasanya digunakan untuk memberikan apa namanya? Untuk data-data yang sifatnya itu seperti itu ya, bisa dilihat permukiman, bangunan. Jadi memang di dalam peta tematiknya itu tuh disimbolisasikan dengan simbol tertentu yang mana itu tuh tidak untuk apa ya, untuk dihitung gitu ya. Jadi dia tuh tidak countable, tapi itu tuh untuk memberitahu bahwa oh, di peta ini, di posisi ini itu tuh ada permukiman gitu dengan simbolisasi yang bisa dilihat di gambar ya. Misalkan permukiman simbolnya seperti itu, bangunan simbolnya seperti itu, sawah irigasi simbolnya seperti itu. Jadi ya udah gitu aja gitu. Itu cuma buat ngasih tahu bahwa oh, di situ ada sawah gitu. Tidak dikasih tahu sawahnya ada berapa, berapa besarnya, tapi pokoknya di situ ada sawah, di situ ada hutan, di situ ada permukiman, gitu aja. Gitu. Next. Nah, untuk selanjutnya ini juga data kualitatif, data ordinal. Nah, ini langsung aku kasih gitu ya, perbedaannya antara nominal dengan ordinal gitu ya. Nominal tuh ya labels only, no order. Jadi, misalkan ini contohnya adalah buah gitu ya. Apel, pisang, dan jeruk. Nah itu tuh nggak ada ininya, nggak ada eh, hierarki atau tidak ada makna tingkatan ya di dalam beberapa data tersebut gitu. Nah, ketika diordinalkan nanti itu akan ada order kategoris. Jadi dia tuh apa ada urutan di dalam data-datanya. Contohnya misalkan rating gitu ya, ratingnya poor, fair, good, excellent seperti yang kita lihat di layar gitu. Nah, ini yang contoh generalnya. Nah, untuk yang di lingkup keilmuan geodesinya apa? Yang bisa teman-teman lihat ya, peta tingkat bahaya erosi das petir gitu. Nah, di situ bisa dilihat di legenda di bagian bawah itu ada warna hijau untuk ringan, kuning sedang, dan seterusnya. Nah, itu tuh menunjukkan tingkat bahaya gitu kan. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman melihat peta tematik yang seperti ini, itu termasuk data ordinal. Begitu. Next. Nah, ini kita masuk ke data yang kategorinya kuantitatif ya, teman-teman. Nah, ini tuh adalah data interval yang pertama mau aku sampaikan. Jadi, definisi dari data interval ini aku sangat berterima kasih pada helpfulprofessor.com gitu ya, bahwa di sini tuh ada penjelasan yang sangat bisa dimengerti ya.
Nah, jadi interval data itu is a type of quantitative data that represent measurement with a consistent scale but without a true zero point. Jadi intinya apa? Langsung kita lompat aja ke example sebelahnya gitu ya, karena langsung kebayang harusnya. Misalkan teman-teman membayangkan suatu temperatur gitu ya. 0 derajat Celcius itu tuh bukan merepresentasikan tidak adanya temperatur, tapi 0 derajat Celcius itu merepresentasikan bahwa itu tuh freeze atau ya titik beku, misalkan seperti itu. Meskipun kita nggak tahu ya titik beku itu tidak selalu 0 derajat Celcius, cuman 0 derajat Celcius itu intinya bukan true zero gitu. Dia bukan berarti tidak ada temperatur, tapi artinya adalah freeze atau beku. Nah, selanjutnya itu ada contoh lagi itu time of day ya. Jadi 12 malam gitu ya, jam 12 malam, midnight gitu, tengah malam itu tidak apa? Tidak merepresentasikan bahwa apa namanya? Doesn't signify a lack of time and intervals between hours are consistent. Jadi maksudnya itu adalah sebentar aku mau ini dulu. Aku kira tadi ini intinya adalah ketika waktu itu doesn't signify lack of time. Oke, ini nggak penting kayaknya. Kita next aja. Jadi pokoknya time of day itu juga termasuk interval data. Tapi teman-teman mungkin langsung kebayang kalau misalkan aku bilang tadi yang degree Celsius ya. Nah, jadi itu memberikan urutan yang terkuantifikasi antara satu dengan yang lain, tidak memiliki nol yang mutlak. Nah, itu tuh salah satu kata kuncinya ya. Keywordnya adalah tidak memiliki nol yang mutlak, begitu. Nah, seperti yang ya yang tadi udah disampaikan, contoh di peta tematik geodesinya yaitu ya annual mean global sea surface temperatures. Nah, di situ tuh ada peta tematik yang memberitahu bagaimana kondisi temperatur di suatu wilayah, begitu. Next. Nah, selanjutnya ini data rasio ya. Jadi tadi ada interval ini juga bentuknya adalah ini termasuk data kuantitatif yang bersifat mutlak, perbandingannya mutlak dan mempunyai nilai nol yang terdefinisi kosong. Ini aku juga berterima kasih aku nemu juga di Google ya. Jadi itu gampang banget ya. Misalkan rasio data itu kebayangnya langsung kebayang nih. Misalkan berat badan ya teman-teman. Atau berat suatu apa gitu ya. Atau massa gitu. Nah, massa itu tuh rasio. Kenapa? Karena ketika kita mengatakan beratnya adalah 0 kilogram, nah berarti dia tidak ada berat gitu, nggak ada massanya gitu. Nah, ciri khasnya juga biasanya tuh dia tidak ada minus gitu ya. Tapi biasanya ada mungkin beberapa data rasio yang ada minusnya, tapi nolnya itu tuh memang artinya adalah nol, alias tidak ada gitu ya, nol gitu. Misalkan yang di sebelahnya juga number of staff gitu ya. Kalau staffnya nol ya artinya tidak ada staff gitu. Yang sebelahnya lagi income in US dollar. Kalau income-nya nol ya artinya nol gitu, tidak ada income gitu. Nah, jadi itulah salah satu karakteristik dari data rasio. Nah, untuk contohnya di lingkup pemetaan tematik geodesi ya, yaitu teman-teman bisa lihat itu adalah annual average precipitation atau data presipitasi ya yang ada di US itu bisa teman-teman lihat. Sama data curah hujan itu juga termasuk data rasio ya teman-teman. Jadi gampang lah untuk ininya. Dan untuk biasanya apa namanya data rasio itu bisa kita lihat juga dari satuannya gitu ya teman-teman. Misalkan kalau ini tuh satuannya tuh aku lupa namanya apa ya, satuan yang meter kilogram itu pokoknya satuan metrik ya kalau nggak salah atau satuan apa pokoknya satuan seperti itu tuh itu kemungkinan besar bisa dikaji lagi ya, tapi itu tuh biasanya adalah termasuk dalam tipe data rasio gitu. Tapi yang paling gampang inilah nol yang terdefinisi kosong itu paling gampang udah begitu. Next. Nah, ini kita review ya dari awal tadi sampai di akhir tadi rasio ya dari nominal. Ini aku gabungin gitu ya. Ini juga didapatkan dari bahan Salindia tahun lalu gitu. Ini menurutku cukup bisa dipahami. Misalkan ini nominal, tumbuh-tumbuhan, sorry, tumbuh-tumbuhan itu satu sama dengan hutan, dua sama dengan sawah gitu. Memisahkan namun tidak mengurutkan. Jadi tidak ada pengurutan di antara fenomenanya, tapi memisahkan itu tuh dikategorikan menjadi hutan dan sawah. Seperti yang ya itu gampang banget ya kalau nominal. Jadi teman-teman sekarang lagi megang handphone, yaitu handphone. Nah, kalau teman-teman tahu itu adalah handphone, nah itu handphone itu adalah data nominal gitu ya teman-teman. Itu paling easy lah. Nah, itu selanjutnya ordinal gitu ya. Jadi mengurutkan namun tidak membedakan. Jadi maksudnya tuh ini contohnya ya, ada jalan. Jalan itu kan kalau misalkan diklasifikasikan lagi, itu tuh ada jalan negara, jalan provinsi misalkan. Ini jalan nasional sorry ya, kok negara ya. Ya atau sama aja lah, jalan nasional, jalan provinsi. Nah itu tuh klasifikasi jalan berdasarkan ini ya, jalan munisipal kalau nggak salah gitu, gitu. Atau jalan apa ya lupa. Jadi pokoknya tuh eh, objeknya tuh sama jalan, tapi dibedakan diurutkan gitu ya, si tingkat hierarkinya berbeda.
Nah, untuk interval ya tadi ya gampang banget 27 derajat Celcius, 18 derajat Celcius. Membedakan namun tidak membandingkan. Sama aja ya. Nah, yang selanjutnya rasio. Nah, ini ya 2 milimeter dan 4 milimeter. Jadi ya biasanya yang satuannya itu meter atau kilogram, hektar atau apalah meter persegi. Nah, itu tuh rasio gitu. Biasanya seperti itu, tapi mungkin bisa dikaji lagi ya. Nah, di kanan bawah ini aku juga udah menemukan suatu diagram yang merangkum tadi ya semuanya. Jadi data ada dua kategori besarnya, kualitatif dan kuantitatif gitu ya. Yang dimana itu ada tulisan kecil teman-teman, kalau misalkan teman-teman lihat, itu kualitatif tuh can be group tuh adalah kategorisasi gitu ya. Contohnya seperti itu mengkategorikan. Sedangkan kuantitatif itu harus diukur begitu. Itu juga salah satu ciri khas dari kuantitatif ya. Kuantitatif itu harus diukur menggunakan instrumen tertentu. Misalkan suhu diukur dengan apa? Dengan termometer dan seterusnya gitu ya. Kalau misalkan kita mau dapetin jarak ya kita ukur pakai apa, kita ukur segala macam dan seterusnya gitu. Dan di bawahnya ada nominal, ordinal, interval dan rasio. Begitu. Oke. Oh ya, Zeus, terima kasih Zeus. Lanjut. Harusnya udah. Lanjut ke Fatan ya, kalau nggak salah. Atau Alina. Betul, betul. Oh, Fatan. Fatan ya. Oke. Lanjutan. Oke, jadi ini pembahasan yang kedua ya. Jadi ini terkait klasifikasi data. Jadi klasifikasi data itu seperti yang udah di praktikum kemarin ya. Jadi ini sebuah, kalau menurut S.J. Pittman dan D.J. Wright, itu sebuah proses dalam penambangan data spasial yang melibatkan pengelompokan objek-objek spasial ke dalam kelas-kelas yang telah ditentukan sebelumnya berdasarkan atribut dan hubungan spasial. Jadi biasanya untuk klasifikasi data sendiri itu ditentuinnya sama pengguna ya atau sama orangnya masing-masing gitu. Nah, tujuan dari klasifikasi data sendiri ini yang pertama ini untuk mengelompokkan pengamatan yang serupa dan memisahkan pengamatan yang secara substansial berbeda. Terus yang kedua, ini untuk menemukan jumlah kelas yang optimal dan menempatkan batasan di antara kelas-kelas tersebut sehingga dapat meminimalkan variansi dalam kelompok dan memaksimalkan perbedaan antar kelompok. Jadi biasanya klasifikasi data ini ya untuk memudahkan pembaca lah ya dalam membaca data dari data-data yang acak lalu dibagi ke dalam beberapa kelas sehingga itu pembacaannya lebih mudah. Nah, terus untuk yang selanjutnya ini ada jenis klasifikasi data. Jadi seperti praktikum kedua ya kalau tidak salah. Ini kan ada dua ya. Ada empat itu yang bakal kami jelasin di sini. Jadi yang pertama ini terkait dengan equal interval. Jadi ada equal interval ini melampirkan jumlah data yang sama dari rentang data yang dipetakan dalam setiap interval kelas. Nah, untuk equal interval ini biasanya kalau dalam peta tematik untuk setiap kelas datanya itu biasanya memiliki rentang yang sama. Misal satu kelas itu rentangnya 5, berarti sampai kelas-kelas selanjutnya itu rentangnya pasti 5 juga gitu. Jadi untuk memisahkan hal seperti itu. Terus yang kedua metode kuantil ya. Jadi biasanya ini membagi data sehingga setiap kelas memiliki jumlah elemen yang sama. Nah, artinya kalau misalkan ada 100 wilayah gitu atau 100 data lah, ini bakal dibagi menjadi 5 kelas, yang berarti setiap kelas ini berisi isinya itu ada 20 wilayah gitu. Jadi kalau tadi kalau yang equal interval itu nilainya sama tiap interval, kalau kuantil ini misalnya kalau ada 100 data dibagi 20 data, berarti ada 5 kelas. Nah, kemudian metode si kuantil itu biasanya bakal efektif buat ngebandingin posisi relatif ya antar wilayah. Karena distribusi data ini jadi seimbang secara jumlah. Terus tapi rentang nilai di setiap kelas ini bisa sangat berbeda. Jadi wilayah dengan nilai yang cukup berbeda bisa masuk dalam kelas yang sama gitu. Terus yang ketiga ini terkait dengan natural breaks. Ini tuh mengelompokkan nilai berdasarkan pola alami dalam distribusi data. Nah, ini contohnya bisa dilihat juga. Terus yang terakhir ini terkait dengan standar deviasi. Nah, metode klasifikasi ini tuh
hanya boleh digunakan jika kumpulan data mendekati distribusi normal. Jadi kalau misalkan data-data yang memang dari distribusi data tersebut itu nggak normal ya atau nggak ada polanya, itu si metode untuk standar deviasi ini nggak bisa dipakai. Nah terus untuk ini ada kelebihan dan kekurangan ya. Untuk equal interval sendiri, kelebihannya itu penyajian informasi akan lebih mudah dimengerti karena interval antar kelasnya yang konsisten. Terus yang kedua bisa digunakan untuk data yang bersifat kontinu seperti curah hujan atau suhu. Tapi kekurangan dari si equal interval ini tuh ada kemungkinan di satu kelas tidak memiliki data satupun. Nah terus untuk metode kuantil, kelebihan sendiri ini distribusi data di setiap kelasnya akan merata karena tadi jumlah data dibagi dengan berapa klasifikasinya, jadi inilah akan rata setiap kelasnya. Terus untuk kekurangan sendiri ini data yang memiliki nilai berdekatan ada kemungkinan ditempatkan pada kelas yang berbeda sehingga mempengaruhi pola yang terbentuk pada visualisasi peta. Lalu metode yang ketiga, natural breaks, biasanya digunakan untuk data yang terdistribusi secara skew. Terus untuk kekurangannya ini ada kemungkinan data-data yang tidak terdistribusi secara merata bakal menumpuk di satu kelas atau dua kelas tertentu. Jadi Terus yang keempat, standar deviasi, kelebihannya mempertimbangkan fitur apa saja yang berada di kelas atau di bawah nilai rata-rata, lalu menampilkan data yang memiliki banyak nilai di sekitar rata-rata dan sedikit nilai yang jauh dari rata-rata. Untuk kekurangan sendiri, peta yang dihasilkan tidak merepresentasikan nilai secara keseluruhan, tapi hanya bisa menjelaskan seberapa jauh nilai tersebut terhadap rata-rata. Karena tadi untuk metode standar deviasi itu kan dipakai ada distribusi normal ya. Jadi kalau enggak ya itu kekurangannya tidak akan merepresentasikan lah. Terus yang kedua, kekurangannya nilai yang sangat tinggi atau rendah dapat mempengaruhi nilai rata-rata. Nah kemudian ini ada tentang isoline ya. Jadi kalau isoline itu biasanya garis apapun dalam peta yang bukan titik-titik dengan nilai yang sama. Kemudian isolan dapat merepresentasikan permukaan 3D dalam bentuk 2D ataupun dapat menggambarkan suatu pola distribusi dari suatu fenomena atau kejadian. Nah, seperti yang bisa dilihat di gambar sebelah kiri, ini salah satu contoh peta isolannya. Kalau contoh lainnya itu biasanya kontur atau peta ketinggian, terus ada isojet atau curah hujan, isobar tekanan udara, lalu isotouch kecepatan angin, isohaline salinitas air, dan lain-lain. Nah itu bisa dilihat aja. Jadi biasanya peta-peta yang memang jenisnya itu isolan itu peta yang biasanya ada garis-garis yang saling terhubung lah. Nah kemudian dalam membentuk suatu peta isoline atau data-data yang bakal divisualisasikan secara isoline, ini tuh ada aturan-aturan ya. Jadi yang pertama, isoline ini digambarkan dengan interval yang teratur, terus isoline tidak mungkin saling berpotongan, jadi untuk garisnya itu saling terhubung dan gak mungkin intersect lah antar garis-garis dari isoline yang bakal dibentuk. Terus isoline itu gak mungkin berhimpitan atau bersentuhan, tadi sama aja gak bisa intersect. Lalu yang keempat, nilai yang berada di dalam isoline tertutup selalu lebih tinggi dibandingkan dengan nilai yang berada di luar isoline. Jadi ada hierarkinya juga, bisa dilihat ya dari gambar yang sebelah kanan atau sebelah kiri juga sama. Jadi nilai-nilai biasanya pada peta kontur itu dari mulai yang paling terluar, garis yang terluar sampai garis yang paling terdalam itu hierarki angkanya itu naik dari 0, 25, 50 sampai seterusnya. Lalu yang terakhir ini selalu memberi label nilai pada isoline. Nah, seperti yang udah dibahas di modul 4 kemarin ya. Jadi untuk contoh dari isoline sendiri, jadi yang pertama ini ada ilustrasi kontur di sungai ya. Jadi yang mungkin kalian juga udah tahu di kartografi bahwa untuk penggunaan atau aturan dalam penggambaran peta kontur itu
biasanya kalau untuk sungai ini membentuk huruf V ya ke arah atas. Kalau untuk jalan itu sebaliknya. Bisa dilihat jadi gambar. Oke, sekarang siapa? Oke, selanjutnya kita lanjut ke interpolasi. Jadi untuk konsep interpolasi ini merupakan proses estimasi dari sebuah titik nilai yang kita tidak ketahui dari nilai-nilai sekitarnya yang diketahui gitu. Proses ini dilakukan dengan mengolah data input, kemudian mengambil sejumlah sampel point sehingga akan terbentuk suatu smooth surface. Dan untuk metode interpolasi ini, biasanya kita nggak bisa tentuin metode mana yang paling baik karena kita harus uh, acuin lagi berdasarkan karakteristik data dan tujuan pengolahan data yang mau kita lakuin. Next. Nah, jadi metode interpolasi itu ada beberapa. Yang pertama itu ada IDW, Inverse Distance Weight. Jadi, konsep IDW ini sebenarnya biasanya digunain untuk kumpulan titik datanya yang kita punya itu cukup padat, sehingga bisa menangkap tingkat variasi permukaan lokal yang diperlukan dalam analisis. Dan IDW ini biasanya ditentuin dari nilai sel menggunakan kombinasi linear terbobot dari sekumpulan titik sampel, di mana bobot yang diberikan merupakan fungsi dari jarak antara titik input dengan lokasi sel output. Jadi semakin jauh jaraknya, maka semakin kecil pengaruh titik tersebut terhadap nilai output. Next. Nah, ini metode IDW itu merupakan salah satu metode deterministik yang sederhana ya, dengan mempertimbangkan titik-titik di sekitarnya. Jadi, semakin dekat suatu titik ke pusat sel yang diperkirakan, maka semakin besar pengaruh atau bobot dalam proses perata-rataan. Tapi IDW ini punya kelemahan, karena biasanya kalau di IDW, titik sampel yang kita punya itu nggak ikut diinterpolasikan. Makanya dia itu punya efek bullseye ini kalau misalkan lihat di gambar. Jadi, dia itu nggak ikut menginterpolasikan titik-titik sampel yang kita input. Jadi, dia itu hanya berdasarkan jarak aja tanpa memperhatikan hubungan spasial yang lebih kompleks gitu. Next. Nah, beda dengan kriging. Kalau bisa dilihat, hasil visualisasinya itu lebih smooth karena dia ikut menginterpolasikan si titik-titik sampel yang kita gunain. Nah, nilai-nilai prediksi ini diturunkan dari ukuran hubungan dalam sampel menggunakan teknik rata-rata terbobot yang canggih. Nah, metode ini biasanya menggunakan radius pencarian yang dapat bersifat tetap atau berubah-ubah. Jadi nilai sel yang dihasilkan dapat melampaui rentang nilai sampel dan permukaan yang terbentuk tidak melewati titik-titik sampel secara tepat. Next. Nah, singkatnya sebenarnya kriging itu metodenya sama kayak IDW, menggunakan kombinasi linear dari bobot untuk memperkirakan nilai di antara data sampel. Tapi untuk kriging, dia itu menggunakan jarak dan orientasi antara data sampel, sehingga menunjukkan korelasi spasial yang penting dalam hasil interpolasi. Nah, kalau misalkan kriging, dia itu pakai korelasi spasial yang tunjukkan dalam bentuk semi-variogram gitu yang merepresentasikan perbedaan spasial dan nilai di antara semua pasangan sampel data. Jadi semi-variogram ini menunjukkan bobot yang digunakan dalam interpolasi. Itu. Next. Oke, lanjut ke sampling. Jadi sebenarnya sebelum kita melakukan interpolasi, kita itu kan butuh data-data sampel ya. Nah, data-data sampel itu merupakan sebagian kecil dari populasi dan diharapkan data yang diambil sebagai sampel itu dapat merepresentasikan populasinya. Next. Next. Nah, jadi perbedaan populasi dan sampling itu apa sih? Kalau populasi, dia itu merupakan himpunan lengkap semua data. Kemudian dia juga merupakan representasi asli dari fenomena. Dan yang ketiga itu terdiri dari anggota grup yang spesifik. Kalau sampel, dia itu merupakan bagian kecil dari populasi, di mana dia itu mengandung margin of error dan interval kepercayaan. Dan kemudian sampel yang baik adalah sampel yang dapat mewakili populasi. Next.
Nah, untuk pengambilan sampel ini bisa dilakuin dengan dua cara. Yang pertama probabilistik dan non-probabilistik. Kalau untuk non-probabilistik itu salah satu contohnya adalah judgmental sampling gitu. Jadi kita melakukan sampling berdasarkan keyakinan kita pemilihan titik-titik sampelnya. Nah, kalau probabilistik sampling itu dibagi menjadi tiga. Ada simple random, stratified random, dan ada semi-random. Next. Nah, ini ya, kalau misalkan sampel probabilistik, dia itu seluruh unit pada populasi itu punya kesempatan untuk dipilih sebagai sampel. Atau disebut juga dengan equal probability of selection. Contohnya itu yang tadi simple random, stratified, cluster, multistage, dan systematic. Sedangkan sampel non-probabilistik itu biasanya mempertimbangkan adanya salah satu atau beberapa unit dalam populasi tidak berkesempatan dipilih sebagai sampel. Karena pemilihan sampelnya ini nggak acak, makanya dia nggak ada sampling errors. Contohnya itu convenience, di mana datanya mudah, kemudian sampelnya langka atau mahal. Terus ada judgmental atau purposive, kemudian ada kuota, itu biasanya kita ngambil sampel berdasarkan karakteristik dengan representasi yang sama. Dan ada juga snowball, itu menggunakan individu awal untuk mencari individu lain. Next. Nah, ini untuk yang contoh jenis sampel probabilistik. Yang pertama itu ada simple random sampling ya. Jadi setiap titik itu akan dipilih secara acak dan setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dimasukkan ke dalam sampel. Next. Yang kedua ada semi-simple random sampling. Nah, ini biasanya metode yang mengkolaborasikan antara pemilihan sampel secara acak dan juga ada pengambilan sampel secara representatif juga. Jadi biasanya kalau semi-simple random itu kita buat grid, tapi kita untuk memilih nilai-nilai di setiap grade itu secara acak. Makanya dia itu kombinasi antara acak dan suatu pengambilan sampel yang runtut juga gitu. Next. Nah, kemudian yang ketiga ada stratified random sampling. Jadi, kalau stratified random sampling itu berarti kita mengambil sampel berdasarkan setiap strata atau subkelompok dari suatu populasi yang ada. Next. Oke, boleh dilanjut. Kalau selanjutnya ada accuracy assessment ya, mulai dari kualitas data spasial. Tujuannya itu untuk memotivasi setiap pihak, baik produser maupun user, untuk melakukan atau menuntut penilaian akurasi dan menjadikannya sebagai bagian penting yang terpisahkan dari informasi data atau metadata. Di sini tuh kualitas data spasial ini didefinisikan sebagai ukuran perbedaan antara data dengan realitas yang diwakilinya dan kualitas tersebut akan menjadi semakin buruk seiring dengan menjauhnya perbedaan antara data dan realitas terkait. Next. Kayak kalau menurut ISO UTC 211 itu tuh ada beberapa komponen dari akurasi data spasial ya. Yang pertama itu adalah kelengkapan, itu keberadaan atau kelengkapan atas unsur dari data, baik dari atribut dan hubungan antar unsurnya. Kemudian ada logical consistency, derajat atau tingkat ketaatan yang terkait dengan aturan logis dari struktur data, atribut, dan hubungan antar unsurnya. Terus akurasi temporal, akurasi dari rentang waktu dari atribut yang disampaikan dalam data, dan hubungan antar unsurnya juga. Terus ada akurasi posisi terkait dengan penelitian posisi suatu unsur dan tematik atau akurasi atribut. Jadi menjelaskan tentang ketelitian atribut, sifatnya itu kuantitatif dan kebenaran dari atribut kualitatif. Serta juga ketelitian klasifikasi unsur dan hubungan antar unsurnya. Next. Nah, dari positional akurasi ini umumnya dipakai dari NSSDA atau National Standards for Spatial Data Accuracy, di mana mereka ini menggunakan RMSE untuk mengestimasi akurasi posisi. RMSE sendiri itu adalah akar kuadrat dari rata-rata kumpulan selisih kuadrat antara nilai koordinat dataset dengan nilai koordinat dari sumber independen yang lebih akurat pada titik-titik yang identik. Prinsipnya itu membandingkan koordinat dataset dengan sumber independen yang memiliki akurasi lebih tinggi. Ini bisa biasanya itu 3 kali lebih tepat. Kemudian akurasinya ini harus punya confidence level-nya itu 95%. Dan minimal itu butuh 20 titik uji. Distribusinya itu setidaknya 20% titik uji harus terletak di setiap kuadran dan jarak antar titiknya itu minimal 10% dari jarak diagonal area data persegi panjang. Next. Oke, untuk RMS itu kayak gini ya, tadi seperti yang udah disebutin, kalau misalkan dia itu dapatnya itu dari koordinat diagonal dan rumusnya seperti ini. Next. Nah, ini ada contoh soal tentang RMSE. Misalkan kita punya 5 titik,
X yang kita punya di peta, dan juga X referensi maupun Y referensi kita. Nah, untuk kita tahu RMSE-nya secara biasanya kan kita pakainya otomatis ya pakai software. Untuk kita menghitungnya secara manual, itu pertama kita hitung dulu residu dari setiap titik yang kita punya gitu. Titik 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian baik dari X maupun Y-nya. Terus kita hitung kuadrat residu dan jumlahnya. Dari sumbu X itu kita dapat sekitar 0,035 dan sumbu Y-nya itu kita dapat sekitar 0,0475. Setelah kita punya kuadrat residu ya, dan jumlahnya, kita hitung RMS-nya per sumbunya dari sumbu X sumbu Y. Intinya tuh untuk hitungnya itu akar dari sigma residu kuadrat dibagi N itu jumlahnya. Kayak di sini ya, untuk RMS X-nya 0,035 dibagi sama 5. 5 itu kan jumlah titik sampel titik kita. Terus dapat 0,007. Kemudian dihitung sekitar 0,0837 sama seperti yang X. Sumbu Y-nya juga dihitung dapatkan sekitar 0,0975. Dan habis itu kita hitung RMS horizontalnya. RMS horizontalnya itu adalah akar dari RX kuadrat ditambah RY kuadrat. Nanti didapatkan hasilnya 0,1285. Kemudian baru kita dapat hitung akurasi NSDA-nya dengan confidence level 95% itu 1,7308 dikali 0,1285. Hasilnya kira-kira 0,224. Next. Nah, untuk positional accuracy ini ada linear error, PLE, dan juga circular error. Dan dari kedua error tersebut ada confidential level of accuracy-nya, di mana nanti untuk setiap confidence level itu ada nilai RMSE-nya. Next. Nah, ini kalau di Indonesia kita pakainya biasanya per Kabik ya, nomor 15 tahun 2014. Nah, di kiri itu ada ketelitian geometri peta RBI untuk setiap skala yang digunakan. Kita pakai kelas 1, kelas 2, atau kelas 3. Dan circular error sama linear errornya berapa. Dan di bawahnya itu ketelitian horizontal dan vertikalnya untuk kelas 1, 2, dan 3. Itu. Next. Untuk selanjutnya ada atribut atau thematic accuracy. Biasanya kita pakainya error matrix ya, untuk menilai kebenaran klasifikasi misalnya penggunaan lahan gitu. Nah, parameter itu kita ada 3, yaitu overall accuracy, producer accuracy, sama user accuracy. Kalau overall accuracy itu kan total sampel yang benar dibagi total seluruh sampel. Producer accuracy itu seberapa baik pembuat peta mengklasifikasikan area, dan user accuracy itu seberapa sering kelas di peta benar-benar sesuai dengan lapangan. Nah, kedua producer accuracy sama user accuracy ini akan terkait pada dua jenis error, yaitu commission error sama omission error. Commission error ini kesalahan karena salah memasukkan, jadi nggak sengaja ditambahin gitu. Tapi kalau omission error atau kesalahan eksklusi itu kesalahan karena terlewatkan. Jadi harus sampel yang harusnya masuk, tapi justru diabaikan atau dikeluarkan dari sistem klasifikasi. Next. Selanjutnya ada dikenal juga sama kappa coefficient, atau koefisien kappa. Untuk mengukur hubungan antara kesepakatan yang melampaui faktor kebetulan dan ketidaksepakatan yang diperkirakan. Jadi ini bikin penilaian lebih objektif. Ukuran ini pakai seluruh elemen dalam matriks, jadi bukan cuma elemen-elemen bagian diagonal aja. Dan estimasi kappa ini proporsi kesepakatan setelah faktor kesepakatan karena kebetulan dikeluarkan dari pertimbangan. Rumusnya ada di kiri bawah, dan di kanan bawah itu ketika sudah dapat nilai kapanya, itu berarti berapa apa klasifikasi dari kesepakatannya, apakah baik, sangat baik gitu, sedang, dan buruk. Next. Kalau error matrix ini tadi cara menghitung overall accuracy-nya itu misalnya demikian, producer accuracy dan juga user accuracy. Next. Nah, ini ada contoh soalnya. Karena kemarin dikasih soal dalam bentuk esai gitu yang dikerjain di kertas. Terus ini kami coba bikin contoh soalnya. Kira-kira ya keluar itu nggak akan jauh beda dari seperti ini. Jadi misalkan kita punya satu tabel di mana hasil referensinya itu, gitu. Misalkan ada dua lahan ya, hutan sama, sorry, ada 3, hutan, sawah, sama pemukiman. Terus nanti setiap 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 tutupan lahan tersebut itu ada total barisnya dan juga total kolomnya. Nah,
Misalkan dari tabel tersebut diminta untuk menghitung overall accuracy, producer accuracy sawah, user accuracy sawah, commission error sawah, dan kappa coefficient ya. Itu caranya next. Next. Oh ya, sorry. Oke, yang pertama overall accuracy. Overall accuracy itu dihitung dari diagonal utamanya. Jadi eh, hutan, sawah, pemukiman ditambahkan, itu kita punya 75. Total sampel kita semua ada 100, dan overall accuracy-nya tinggal dibagi aja dari diagonal sama sampelnya 75 per 100, jadi 75%. Kalau producer accuracy itu berapa sawah yang benar dibagi total kolom sawah itu 25 per 33, jadi 75,7. Kalau user accuracy itu berapa titik yang benar dibagi sama baris. Jadi bedanya producer sama user cuma di kolom sama di baris. Nanti dapat producer sama user accuracy-nya. Dan kalau omission error itu rumusnya itu 1 producer accuracy. Jadi tadi producer accuracy kita dapat sekitar 75,7, sekitar 0,757. Kita kurangin tadi sama 1, hasilnya sekitar 24,3%. Commission error itu satu dikurangi user accuracy. Jadi 1 dikurangi 0,658, hasilnya 34,2%. Next. Lanjutnya untuk kappa coefficient itu kita hitung dulu PO-nya sama dengan overall accuracy. Terus kemudian kita hitung chance agreement-nya, itu jadi jumlah dari perkalian baris kali kolom untuk setiap kelas. Kemudian kita bagi sama N kuadrat. Jadi hutan 42 dikali 40, sawah berapa. Kemudian hasilnya semuanya itu dari setiap tutupan lahan yang kita punya dijumlahkan. Kemudian kita bagi sama N-nya, tadi N-nya 100, kuadratin dari hasilnya 0,3474. Nanti dari situ baru kita bisa dapetin nilai kapanya. Itu 0,75, atau si overall accuracy-nya itu dikurangin sama PC-nya. Dibagi sama 1 dikurangi 0,3474. Hasilnya sekitar 0,61. Itu untuk yang next. Nah ya, oke. Jadi sekian materi dari tim asisten. Kalau ada yang mau ditanya, silakan ditanya. Dikembalikan ke Arfan. Oh, kembalikan ke saya ya. Oh ya, ya boleh. Yang mau bertanya, boleh silakan. Boleh juga menyampaikan pertanyaannya melalui Slido yang udah dikirim ya, yang ada di room chat Boleh, Van. gitu. Ini udah ada pertanyaan dari Slido. Pertama, ujiannya di Oh, boleh di Edunex share atau screen aja. ya, ujiannya di Edunex atau di kertas? Edunex plus kertas. Kalau Jadi nanti dari, ada esai. bentar, bentar, Zap. Kalau dari Burian itu bilangnya Edunex, tapi apakah ada kertas atau enggak? Belum bisa dipastikan ya, ada atau enggak. Tapi kalau misalkan nge-refer ke teknis ujian kami ya, di pemetaan tematik 2025, itu pakai Edunex, habis itu kertas gitu. Sifat ujiannya ya Edunex ya. Edunex sifat ujiannya ya you know lah ya, gitu. Oh ya, sama nanti mau nyampein juga ini berdasarkan refer yang tahun kami juga ya. Jadi ujiannya tuh mirip kayak apa ya, mungkin ya BDS kalian kali ya, yang ujiannya sesi-sesi gitu. Jadi sesi satu, sesi 2, sesi 3. Jadi Edunex-nya itu yang ada multiple answer atau ya yang bilgannya itu dibagi per sesi, yang dimana setiap sesinya tuh waktunya singkat-singkat, kayak gitu-gitulah. Pokoknya mirip-mirip kayak gitu si ujiannya, kurang lebih. Langsung aja nih ya. Soalnya susah nggak Kak? Em, Tergantung ya. Tapi nanti habis ini mungkin kita bakal ngebahas ya. Kalau boleh bawa kalkulator,
harusnya boleh ya, bawa aja nggak apa-apa, jaga-jaga. Jadi meskipun nggak boleh pun seharusnya soalnya didesain untuk tidak perlu memakai kalkulator. Jadi teman-teman boleh bawa aja kalkulator gitu, dipersiapkan aja. Kalau tahun lalu angkanya gampang sih. Maksudnya nggak Iya, yang kalau tahun lalu koma-koma angkanya aneh. gampang. Heeh, bener. Saya Tahun cuma lalu ngitung angkanya tadi yang gampang. Zab tunjukin tuh. Mm-mm, gitu sih. Boleh dijempolin lagi Dan. Oh, jempol. Oke, Iya. sip. Tunggu 2 menit kali ya, Van. Kalau gak ada, bahas ini hadiah. Oke, oke. Jadi sampai jam 8 ya. Tunggu 2 menit. Mari teman-teman yang masih mau bertanya, boleh. Seingat aku, tahun lalu tuh nanti dosen masing-masing atau burian ya pasti datang ke kelas buat ngasih tahu kertas tuh pasti dikasih, cuman kan dikasih section juga ya di EduNext. Nanti kalau misalkan bisa ngisi di EduNext, isi di EduNext, kalau enggak berarti ditulis. Seingat aku kayak gitu. Oh, udah jam 8 nih Tan. Boleh coba di-refresh kali. Kalau misalkan nggak ada, kita lanjut. Enggak ada ternyata. Oke, nggak ada. Oke, kita lanjut kasih hadiah. Beuh, Beuh. keren Arvan ini bikinnya. Iya, keren. Si Mas Mas Claude. Lah udah. Oh, jadi ini tuh ya kita berterima kasih juga ya ke Fatan ya. Jadi terdokumentasi dengan baik gitu. Yang ujiannya tahun kita gitu ya, tahun kami yang pemetaan tematik 2025. Jadi ini ada beberapa soal pilihan ganda, tapi disclaimer dulu ya. Jadi ada beberapa soal yang dia tuh ada gambarnya gitu ya di dalam soalnya. Nah, itu tuh tidak terarsipkan. Jadi untuk soal-soal pilihan ganda yang nggak ada gambarnya, nah ini ada pembahasannya di sini gitu. Pilihan ganda dan jawaban ganda. Iya benar. Lupa. Jadi ada pilihan ganda yang milihnya salah satu gitu ya, sama jawaban ganda multiple answer. Jadi yang checkbox itu loh teman-teman. Ya pasti teman-teman udah tahu lah ya. Gitu. Ya di sini ada ini ya pembahasan-pembahasannya. Jawabannya apa gitu. Ini mau gimana ya? Mau kita bahas satu-satu tapi kayaknya banyak banget. Mungkin Udah boleh akan keburu sih. Di share di aja kali scroll. ya. Iya, di scroll aja Tan coba biar dikasih lihat ada berapa soal. Ada berapa tuh? Jadi kalau Pokoknya tahun lalu tuh banyak banget ya. Ini juga kan hmm, soal yang nggak ada gambarnya ya. Itu kurang lebih tadi berapa? 30, 24, 54 sama 30 berarti 84. 84 soal belum termasuk yang gambar dan esai. Kalau esai itu kalau nggak salah ada 2 sih, nggak banyak. Ya benar satu section 25 sampai 30 soal. cross sectionnya berapa menit ya Tan? Orang lupa. 20-an
Oh, 20-an ya. Ya gitulah ya, teman-teman. Oh, satu soal kurang dari semenit. Karena untuk soal-soalnya juga ya kayak BDS Karto gitu lah, kayak cuman pertanyaan yang emang kalau kalian paham tuh harusnya bisa dijawab secara langsung gitu. Ini kayak ini contohnya, apa elemen penting yang harus diperhatikan dalam penjalan rel kereta api pada peta skala besar? Berjalur, jumlah jalur, fungsi rel, kayak gitu-gitu sih. Kalau kemungkinan ya kalau misalkan dosennya itu males, soalnya itu sama biasanya dari tahun ke tahun. Cuman kalau dari dosennya ada ya inovasi atau apa, beda lah. Tapi gak akan jauh-jauh dari yang kayak gini soalnya. Ya, jadi berdoa aja dosennya males ya. Ya biasanya ada yang sama. Jadi soalnya ada beberapa apa soalnya sama. Ini bisa bisa jadi ada 3 soal gitu yang sama yang satu kali ujian. Sebenarnya kalau apa ya ujian Indonesia gini kan lebih ke pinter-pinter kalian open book ya, kalau misalkan open book atau open source gitu. Tapi tetap harus paham juga karena kalau kalian paham itu bakal lebih cepat daripada kalian nanya ke AI atau apa gitu pekerjaan. So ada yang mau ditanyain dulu ini soal. Oke, teman-teman, ini soalnya mau mau dikirim atau gimana? Kalau mau dikirim, ramaikan room chat, ketik satu. On mic teman-teman, on mic. On mic mau gitu, mau. Mau gitu yang lucu Mau, dikirimin yang mau, lucu. mau. Aing mau. Udah rame banget ya langsung ya. Ya udah nanti dikirim lah ya sama Mas Fatan. Nanti dikirim ya. Oke. Dia langsung 99 plus. Gila. Ini soalnya sama kayak mana PCK Aing, Pan. Hah? Yang mana, Be? Oh iya, Be, sama-sama. You is prank. Tuh PC tuh bilang makasih Arpan. Ini mah tinggal di prom aja teman-teman. Ya itu ini ya, ada di room chat sudah dikirim. Jadi berbahagialah yang join Zoom ya karena dapat duluan. Ya walaupun ntar juga di share ke angkatan sih. Ya udahlah, share-nya di Zoom. Oke, ini eh, kira-kira sampai jam berapa ya dari rekan-rekan asisten untuk dari teman-teman sekalian ada yang mau bertanya gitu. Berapa? Tunggu 3 menit gitu. Oke, 8 Dari 10 ya. BPH juga ngasih waktu sampai jam 9 kan ya. Iya. Oh ya ini kan soalnya tuh yang pilihan ganda dan cuma yang satu pilihan ya. Kalau untuk yang esainya tuh yang di PPT. Jadi Rizab kirim itu soal esai kemarin.
Halo, dari rekan-rekan BPH mau nanya, nanti recordnya dikasih kan ya? Soalnya lupa ada ini kan ya, ada teman-teman dari Mete yang minta juga record UTS ya sama ini. Tapi ya ada Mete nggak ya? Masuk ke Zoom ini enggak kan ya harusnya? Oh iya kan nggak ada. Oke, ya nanti boleh diminta ya. Nanti aku mau ngasih ke anak meteorologi sekalian ini apa namanya bang soalnya gitu. Oke, terima kasih Mu dari BPH. Sebenarnya kalau nggak salah ya, waktu itu aku sama Wafi itu udah masukin ke arsip akademik. Jadi harusnya kalian udah punya ya soal-soal ini. Evan, ini mau diudahin aja, gimana? Gak ada yang nanya lagi. Ya deh kalau gitu udah 8:10 ya. Jadi Slido aman tuh, coba Slido coba lihat. Si Slido bisa kelewat. Kayaknya nggak ada ya. Ya udah Aman. pada paham harusnya. Aman. Oke deh. Kalau begitu kami dari asisten mengucapkan ini ya. Semoga sukses untuk UTS pemetaan tematiknya. Kalau begitu aku kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih banyak ya untuk para asisten. Sebelumnya suaraku kedengeran nggak ya? Mendem. Oke. Ini kan udah selesai. Terima kasih banyak untuk asisten atas penjelasannya. Dan untuk kelas. Tapi ini sebelum kita tutup, kita mau dokumentasi dulu boleh nggak? Dulu. Untuk kakak asisten kira-kira kita penting ya. Bang Fatah boleh tulis dulu di sini. Udah, sorry. Boleh itu kan ya? Ini aku langsung screenshot dulu. Foto tentang waktu. Selanjutnya, itu untuk waktu.